Honda Step Wagon akhirnya ada di Indonesia. Ini adalah generasi pertama yang masuk secara resmi di Indonesia. Ini di Jepang dia dijual dengan 3 varian trim level. Ada yang Spada, Spada Premium, dan ada yang Air. Bedanya kurang lebih tipis-tipis, mesin sih sama, hanya beda di dia punya aksesoris. Di Indonesia yang masuk cuma satu macam, yang ini Spada. Ini adalah warna khusus di Honda Step Wagon yang dikenal dengan namanya Twilight Mist Black Pearl. Jadi warnanya ini warna bunglon. Kadang-kadang kita lihat dia hitam, kadang-kadang dia ungu, tapi banyak kan kalau kena matahari langsung kayak terong warnanya. Warna lain yang khas juga ada yang warna merah, itu juga khas. Sisanya ya warna-warna umum sih, baiknya jangan kali ya kalau beli mobil khusus kayak gini, baiknya kita pilih warna yang warnanya spesial. Ciri khas Spada tuh ada begini-begini nih, ada kerum-keruman sepanjang-panjangnya. Itu adalah ciri khas daripada trim level Spada. Nah, kita sekarang udah berada di depan, yang paling kentara dia punya logo Honda gede yang ada biru-birunya, karena mobil ini hybrid. Jadi ini logonya gede banget, ini grillnya juga keren nih, ada ornamen-ornamennya. Lampunya udah full LED, tapi memang belum ada proyektor ya. Mungkin dari jauh kelihatannya kayak proyektor, tapi actually ini belum proyektor, jadi hanya lampu-lampu yang modelnya multi reflektor biasa. Nah, di sini ada cornering light. Nih. Nah, ini ada cornering lightnya, cukup unik. Jadi kalau kita belok gitu atau ngasih sen dia nyala. Misalkan mau ke kanan, dia nyala yang kanan, mau ke kiri dia nyala yang kiri. Cukup unik karena penempatan di samping. Kan biasanya di sini-sini nih. Nah, jadi dia agak unik. Lalu kita lihat kap mesinnya kecil, agak monyong gitu. Ciri khas MPV boxy kan gitu, biasa belakangnya kotak banget, terus kap mesinnya monyong ngejeber dikit, nah segini. Tidak terlalu banyak aksen, cuman ada ginian aja nih sedikit. Tapi yang aku suka di sini ada perbatasan yang sangat keren, ada list. Dibilang krum banget nih, kagak krum banget. Krumnya krum silver, jadi silver krum, nggak terlalu ngejreng kayak yang bener-bener blingi kayak zaman dulu, nggak. Krum modern lah kayak gitu. Sensor parkir lengkap. Sayangnya mobil ini belum ada kamera 360. Entah mengapa kameranya yang ada cuma kamera mundur, itu doang tuh. Agak bingung juga, tapi sebenarnya sih fungsional sih tetap sama ya. Buat mundur dia ada kamera mundur, cuman memang kita terbiasa mungkin dengan kamera 360, di mobil ini nggak ada. Tuh di spion depan ada kamera sensor untuk Honda Sensing. Nah, Honda Sensing di mobil ini juga udah Honda Sensing yang Hondanya Honda orang kaya. Maksudnya nggak kayak yang di bawah-bawah yang masih ngeremnya, ngegasnya agak kayak baru belajar. Ini dia ngerem sama ngegasnya sudah sangat halus, sangat pinter. Udah mirip-mirip rasa Honda Sensingnya kayak di Civic baru, CR-V baru, sama Accord baru. Kurang lebih sekelas dia punya level Honda Sensingnya. Terus kita ke bawah sini ada fog lamp. Fog lampnya di situ. Nggak begitu kayak fog lamp, kayak aksen lamp karena nggak begitu terang, tapi ya ada keren sih. Biasa nyalain. Ke bawah-bawah lagi seperti itu, ada grill-grillnya. Ini catnya kalau di zoom in sangat keren nih, catnya sangat rapi. Kalau sini yang pas kena matahari, metalik perli glitternya gitu sangat amat luar biasa. Jadi aku suka sekali dengan tampilan depan mobil ini, sangat gagah perkasa. Nah, kalau kita lihat sini, kayaknya kalau lihat dari sini gitu ya, mobilnya bener-bener futuristik. Modelnya sebenarnya sederhana, tetapi entah mengapa dia bisa memberikan satu aksen boxy yang futuristik. Nah, sekarang kita lanjutin ke bagian samping. Ada beberapa hal di samping yang menjadi plus dan minus dari mobil ini. Yuk. Nah, sebelum kita ngomongin sampingnya, saya mau cerita dulu tentang pengalaman memiliki mobil Honda. Sebenarnya kita sekeluarga itu, keluarga besar, itu selalu pakai Honda dari zaman dulu. Bahkan dari Civic Wonder dulu, zaman tahun berapa itu, saya masih kecil deh. Nah, kalau kita beli Honda itu di mana? Nah, saya mau rekomen satu tempat langganan kita beli Honda. Dari beli Genio itu Civic tahun 1995, buat yang belum tahu Genio atau belum lahir zaman Genio keluar, sampai sekarang selalu belinya di Honda Istana Kemakmuran Motor. Kenapa? Karena satu, udah kenal, teman baik, pelayanan nggak pernah mengecewakan. Kalau ada yang inden juga selalu tepat waktu.
Dulu pernah pesan Civic Type R juga, dia datang tepat waktu, bahkan lebih cepat. Terus yang kedua, harga dan diskon dia sangat bersaing. Jadi buat yang mau beli Honda, I recommend kontak aja ke Honda Istana Kemakmuran Motor. Nah, sekarang kita mau ngeliat sampingnya. Nah, kita lihat fendernya dulu. Fendernya tidak ada aksen apapun, bahkan boleh dibilang ini mobilnya agak flat. Cembungannya kecil banget ya, cembungan ininya, very subtle. Nah, yang menarik adalah velgnya. Ini menjadi sebuah keunggulan dan juga sebuah kelebihan. Maksudnya, keunggulan tuh apa? Dengan menggunakan velg yang kecil begini, bannya masih tebal. Jadi ini mobil, suspensinya bener-bener nyaman. Nah, kompetitornya juga punya Foxy, kompetitornya itu lebih gede velgnya. Foxy itu ringnya 18 dengan ban profilnya lebih tipis. Jadi, ada plus minus. Mungkin kalau bicara keren gitu ya, bagusan velg gede. Tapi ini boleh dibilang nggak kekecilan banget sih ya. Tapi mungkin kalau lebih gede lebih keren. Tapi jujur ini sangat amat nyaman. Salah satu kelebihan daripada mobil ini adalah selain suspensinya bagus, bannya juga agak tebal dia pakainya, jadi sangat amat nyaman. Ini ringnya ring 16. Modelnya two-tone tuh. Ada apa sih nih? Kayak aksen-aksen silvernya sama hitam-hitam gitu. Remnya juga oke. Mumpuni. Kalau ngerem bener-bener dia tidak main-main ngeremnya. Spion sekarang kita lihat, spionnya cukup lucu gini, bentuknya simple. Di sini ada dia punya apa ini namanya kaca. Jadi kalian bisa lihat kaca. Kaca ini fungsinya untuk melihat bagian samping sini mobil. Misalkan nih mau parkir paralel, mepet ke sini trotoar gitu, supaya peleknya nggak geserot, bodinya nggak kena. Jadi dikasih kaca ini. Karena dia nggak ada kamera 360, kan biasanya sini ada kamera 360, jadi dia kasih gini sebagai pengganti. Oke lah. Nah, ini kaca yang lucu ini, ada kaca kecil ini. Bentuknya agak kecil nih, tapi rapi dan lucu nih. Kaca yang ini untuk buat kita ngintip, mungkin di sini ada barang atau blind spot apa, bisa dilihat melalui kaca ini. Karet-karet kaca juga dia rapi banget, jadi build quality-nya mobil ini bagus. Oh ya, ini juga masih CBU Jepang. Jadi bukannya CBU Thailand, bukan. Jadi ini CBU Jepang, jadi very good. Honda berhasil kali ini menggebrak pasar, dalam artian dia menghadirkan CBU Jepang MPV boxy hybrid dengan harga yang paling murah di kelasnya. Lalu kita lihat sini, trim ininya dia glossy black piano. Terus samping ini cuman ada aksen 2 segaris panjang ini, sama bawah ini. Ini seperti yang tadi I bilang, krum-kruman bawaan dari trimnya Spada. Jadi kalau Spada dia begini, ada krumnya dari bumper tuh sampai ke belakang nanti. Terus di sini dia punya panel tarikan pintu yang menarik. Ini adalah touchscreen. Kalau istilahnya elektrostatik. Jadi cara bukanya tadi bisa dibetot, tadi kasih unjuk, bisa dibetot, bisa juga dipencet. Kayak touchscreen lah kalau kita bicara gitu. Ada rasanya kayak zaman dulu iPhone masih nggak ada fingerprintnya, haptic feedback. Nah, ini ada haptic feedbacknya kayak gitu. Terus di sini standar aja sih, nggak ada yang terlalu menarik. Ini buat dia punya. Nah, sebenarnya kenapa kayak mobil-mobil Alphard atau yang benar-benar mahal itu lebih rapi, kelihatannya lebih luxury maksudnya, karena dia bisa nyembunyiin. Nah, ini mobil nggak ya, tapi kalau Alphard lihat ya, dia nyembunyiin relnya di sini nih, di bawahnya kaca. Jadi kayak cuman nut kaca gitu. Kalau ini kan kelihatan banget nih bolong ke sini. Nah, nggak tahu kenapa nggak ada yang kepikiran tiru-tiru si Alphard gitu ya. Apa desainnya udah dipatenin, nggak mungkin kan ya, tapi ditiru-tiru, ditaruh di sini lebih rapi gitu. Pelek belakang sama pelek depan, terus juga dia punya rem juga semuanya udah full cakram. Remnya sekali lagi diulang, remnya mantep. Remnya enak banget nih mobil. Bannya merek apa ya nih? Mereknya Goodyear, tipenya Efficient Grip. Ban Eco nih kayaknya. Nah, mungkin kalau bannya kita ganti yang sedikit komponen lebih semi sport gitu ya, mungkin handlingnya lebih gila lagi. Dengan begini pun handlingnya udah sangat gila. Ini mobil handlingnya di kelasnya yang paling bagus. Nggak berasa kayak nyetir mobil boxy, mirip-mirip kayak nyetir mobil sedan ya. Mulai dari posisi duduknya, posisi setirnya, posisi segala macamnya, pokoknya ergonomiknya mirip sedan. Jadi ini ini adalah MPV di kelasnya, di antara kompetitornya, dengan harga rentang yang kurang lebih segitu, yang paling fun to drive. Percaya nggak percaya, begitulah adanya. Nanti kita ajak muter-muter, baru bisa lihat sendiri.
sekarang kita mau ngomongin mesinnya. Yang ada di sini, mesinnya ini sama persis dengan yang kita temukan di Honda CR-V Hybrid dan juga di Civic Hybrid. Outputnya juga kurang lebih sama, jadi dia menggunakan dua mesin. Ada mesin yang kelihatan ini di bawah ini, mesinnya namanya mesin Atkinson Cycle 2000 cc. Ini bekerjanya saling bahu-membahu dengan motor listriknya. Jadi dia bukan kayak mobil Serena yang mesinnya cuma buat ngecas motor listrik, ngecas baterainya doang, enggak. Ini kerjanya sinergis, HEV istilah Honda. Tenaganya gimana Om? Nah, di atas kertas tenaganya itu mesin bensinnya 145 PS HP-nya, terus dia punya torsinya 185. Motor listriknya 184 PS dan torsinya 315 Nm ya kalau torsi ya. Jadi kalau sebenarnya ditotalin itu banyak banget dan kencang banget. Tapi basically cara kerja mobil hybrid bukan kita totalin A plus B jadi C gitu, nggak bisa begitu. Jadi mereka ada faktor perhitungannya di mana total outputnya ini cuman sebenarnya 200-an HP. Kalau tadi di totalin kan 300 tuh, totalin enggak. Ini 200-an HP. Nah, dengan tenaga kurang lebih 200-an HP itu pakai CVT transmisinya, saya belum hitung detail pakai alat yang akurat, tetapi feeling berkata 0 sampai 100 sih harusnya 9 detikan. Di bawah 10 lah. 8 kayaknya enggak. Kayaknya angka yang realistis 9 detikan. Tapi ini kembali ingat ini mobil baru inline, jadi saya juga belum berani betot sampai pol-polan banget, cuman sekali kemarin nyobain. Dan juga biasanya seiring waktu kalau mobil udah break in atau inline dia punya konsumsi BBM membaik dan juga tenaganya baru ketemu full potensialnya. Tapi seperti apa karakter mobil ini di jalan, kita simpulkan dia smooth dan sangat fun to drive. Tenaga mesinnya nggak pernah kurang. Motor listriknya pun memberikan sensasi yang kayak ala-ala mobil listrik, tapi dia ada bensinnya, jadi benar-benar pada saat jalan tuh Nah cuman perlu diingat, mobil hybrid itu akan lebih irit pada saat kecepatan tidak terlalu tinggi. Kalau kita perhatikan selama pakai mobil ini, begitu kecepatannya misalkan di tol konstan 120 km per jam gitu ya, itu yang nyala kebanyakan mesin bensinnya. Motor listriknya kagak nyala karena dia lebih mungkin untuk mengkonstan. Mesin listrik mungkin nggak bisa constant output di tenaga kilometer tinggi, speed tinggi nggak bisa, makanya mesin bensin yang bekerja. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi ngerayap di kemacetan ya, kecepatan mungkin 60 ke bawah, itu hampir selalu yang nyala selama baterai masih ada ya tentunya ya, mesin listrik. Jadi mesin bensinnya amat sangat jarang, unless kita perlu nanjak yang tinggi di mana pedal gasnya kita agak tekan gini, dia baru dua-duanya nyala, jadi bareng. Makanya mobil hybrid itu sebenarnya paling berasa iritnya untuk di perkotaan. Kalau udah keluar kota konstan jalan ngebut kayak kemarin saya pergi jauh, gitu ya. Seirit-iritnya mobil ini cuma bisa 114 dengan bawa agresif, dengan betot, bukan eco driving maksudnya. 114. Tapi kalau di kota 120 tuh udah angkanya sering banget di Kelapa Gading lah, di kita jalan-jalan ke Senayan lah. 120 itu angka yang spektakuler untuk mobil yang segede gini ya. Ini mobil kayaknya 120 mungkin seimbang dengan LCGC Agya gitu mungkin. Mungkin ya, saya nggak hafalnya. Tapi bayangkan, ini mobilnya gede, enak. Jadi sebenarnya make us think once more gitu ya. Perlu nggak sih mobil listrik? Kalau sudah ada mobil bensin nggak repot, tinggal diisi kemanapun nggak pusing, nggak lama ngisinya. Dengan udah teknologi bensin yang makin canggih kayak gini, kita nggak tahu jawabannya. Ke depannya teknologi terus berkembang, tapi saya percaya sih mesin bensin tetap ada. Mungkin ke depan nanti pelan-pelan bensin konvensional yang berkurang, tapi hybrid saya percaya teknologinya ke depan makin canggih dan dia pasti akan makin irit lagi. Oke, sekarang kita lanjutin bagian lain. Sekarang kita nyalain dulu mesinnya. Pada saat baru nyala, dia biasanya yang nyala mesin listriknya aja. Halus, tidak terdengar. Oke, mari kita bahas satu-satu. Mulai dari dia punya posisi mengemudi ya. Nah, ini posisi mengemudinya benar-benar nggak berasa naik MPV. Jadi ini berasanya kayak naik sedan, sangat amat yahut. Posisi mengemudinya bisa diturunin lagi kalau kurang rendah, tapi aku sukanya moderat aja segini. Setirnya sangat pas, posisinya juga spot on.
lalu dia punya dimensinya pas, nggak gede si setirnya, I like it. Kulitnya juga bagus, semua enak, udah multifunction steering wheel. Lalu di sini ada pedal shift, tapi fungsinya ini bukan sebagai pedal shift, ini adalah sebagai pengatur seberapa kuat dia punya regenerative braking. Nah, itu fungsinya. Jadi ini untuk mengatur kalau kita lepas gas itu dia brut nyundutnya apa yang ngisi regenerative brakingnya seberapa keras. Nah, ini udah nyala mesin bensinnya karena baterainya tinggal dikit. Jadi nanti kalau udah penuh dia baru baterainya udah cukup dia baru mati lagi. Lalu yang antik dan unik, mobil ini banyak. Mobil ini seperti celana Levi's. Maksudnya apa? Banyak kayak gini nih. Nih, kayak apa sih ini namanya tag ya, tag-tagnya gitu tuh. Biasanya step wagon. Bukan hanya di sini, di door trim sebelah sana ada, di door trim sebelah sini juga ada. Jadi dia banyak menyemat-nyematkan macam gini biar nggak lupa. Ini juga antik ya, step wagon disingkat WGN-nya. Harusnya kan WAGON. Nah, ini emang step wagon gitu. Bacanya mungkin begitu kali. Ini aksen-aksennya semua baik. Meskipun ini bukan kulitnya yang istilahnya kulit sapi mahal, tapi tetap ini sangat soft touch dan sangat enak untuk digenggam-genggam, pegang-pegang ini. Tuh, banyak sini-sini. Lalu yang unik lagi interior ya, interior nih kayak instrumen cluster. Sebenarnya Honda tuh agak mirip-mirip. Rasanya naik CR-V mirip, rasanya naik Civic agak-agak mirip, karena kurang lebih interiornya hampir-hampir serupa. Di Jepang ya, dulu di sini kan nggak masuk tuh Frit yang baru. Nih giniannya sama nih. Ini persis nih AC-nya nih, kalau kalian lihat nih. Kapan-kapan kalau ke Jepang lihat naik Frit, nah kayak gini aja dia punya pencetan AC sama. Yang menarik AC cukup canggih sini. Udah ada nih tulisannya plasma cluster ion. Plus ada indikator kebersihan udaranya di sini dengan ukuran partikelnya dalam mikron sekarang 2,5 mikron tuh. Hijau berarti sehat udaranya. Kalau kita mungkin banyak kena polusi, buka-buka kaca di tempat-tempat kotor dia jadi merah. Kalau baru masuk mobil kadang-kadang dia masih merah, lama-lama dia menjadi hijau. Berarti berfungsi dengan baik. AC-nya sendiri triple zone, jadi di sini bisa atur, di sini bisa atur, plus di belakang ada dia punya pengaturannya sendiri. Lalu untuk atur AC belakang bisa dari sini. Kepraktisan di mobil ini banyak, lacinya banyak, segala macam banyak, cup holder banyak, gini-gini banyak, pokoknya banyak deh. Jadi lu mau naruh apa aja bisa di sini, semuanya banyak. Plus di sini yang lucu ada gantungan ini. Puing. Ini buat nyantelin belanjaan. Jadi kita bisa gantungin di sini, cuman maksimal memang hanya sampai 3 kg. Yang perlu penyesuaian yang waktu pertama kali ngambil mobil ini kita agak bingung adalah persnelingnya. Karena tidak ada tuasnya di sini nggak ada. Dipencet. Nah, ini agak sedikit unik. Jadi D ya seperti biasa, ini pencet. R-nya yang agak antik jadi di sini begini. Tuh R-nya agak antik. Kalau N sih biasa, D biasa. R-nya harus dipencet ke situ, P-nya juga di situ. Itu agak perlu penyesuaian. Brake hold AD, parking brake pasti udah elektronik. Terus ini gambar Econ buat ganti-ganti mode normal atau Econ. Oke, mobil ini in general adalah mobil yang sangat value for money. Tetapi dia tidak luput dari kekurangan di mana dia kurang canggih secara elektronik gadgetry. Maksudnya, contohnya apa? Satu, dia nggak ada head-up display. Jadi nggak ada head-up display, kita nggak bisa ngelihat apapun ya, karena nggak ada, jadi di situ ya kopong aja kaca biasa. Kedua, dia tidak punya kamera 360. Ketiga, spion tengahnya belum ada yang kamera kayak di Proxy yang kalau kita naikin gini, top, dia jadi kamera yang membypass interior tiba-tiba udah di belakang. Jadi kalau kita pakai driver, jadi kalau pakai gini driver masih bisa ngintip nih, si bos udah tidur belum. Itu kalau kita naik mobil Alphard Foxy kan, kalau kita suruh nyalain yang kamera dia udah nggak bisa ngeliat kita dari situ, dia langsung ke belakang. Nah itulah kekurangannya di mobil ini. Oh ya, wireless charger nggak ada. Jadi buat yang demen wireless charger, mobil ini nggak ada. Tapi kalau Android Auto, Apple CarPlay ada, masih dicolok menggunakan kabel lewat sini. Jadi kayak gitu, creature gadgetry-nya kurang. Sunroof juga nggak ada. Jadi buat yang penyuka sunroof ya. Kalau saya pribadi sih mungkin karena mobil yang lain udah ada sunroof itu dan juga udah biasa aja jarang dibuka, jadi mobil ini atau Foxy tanpa sunroof jujur sih nggak menjadi masalah ya. Cuman akhirnya ada beberapa orang yang keberatan gitu nggak ada sunroof ya. For me sunroof is not an issue, nggak ada sunroof ya nggak apa-apa, no problem, it is how it is, so no problem. Jok penyetelan semua manual, tidak ada yang elektrik, sangat amat konvensional. Setir bisa tilt teleskopik, udah pasti, udah mobil mahal dan dia manual juga. Plafon semuanya hitam.
Ini kalau dari jauh kan kayaknya eksklusif gitu ya bahannya ya, tapi begitu dipegang sih sebenarnya bahannya biasa aja, tipis. Tapi kalau pas hujan kemarin, pas ketemu hujan kan lagi musim hujan, jadi dia punya peredaman kabin bagus. Seperti biasa yang agak kurang dari semua Honda adalah bunyi kaki-kakinya. Ini bukan kaki-kaki berisik bukan ya. Ini mobil baru 590 km. Tapi kalau lewat jalan yang kasar maksudnya, dia punya bunyi-bunyi rodanya masuk. Mobilnya juga sama. Tapi kalau ya tergantung aspal ya, kalau aspalnya makin kasar dia makin kencang, tapi kalau very smooth nggak terdengar. Tapi memang itu mungkin bisa diperbaiki dengan menggunakan peredam yang baik. Bawa ke toko aksesoris, pasangin peredam. Lalu dia punya head unit. Nah, head unit ini sayangnya tidak sama seperti yang di Jepang langsung. Maksudnya, mungkin masuk kemari dalam audio les, belum ada audio, dipasangin di sini. Bukan berarti jelek, cuman quality layarnya nggak tajam-tajam banget gitu. Kalau kita lihat dari sini, nah ini kan ada di sini ada LCD nih, dia punya instrumen cluster. Ini pindah kemari, kelihatan bahwa apa namanya PPI-nya, nah, kalau kata orang iPhone gitu kan, PPI-nya ini retina display nih, yang ini bukan. Jadi ini lebih tajam, ini kurang tajam. Pun juga suara speakernya yang standar ini biasa aja. Jadi mungkin kalau mau lebih lagi siapkan uang untuk menambahkan hal-hal kayak tadi, ganti ini yang lebih gede, speakernya juga diganti, lalu mungkin tambahin kayak spion tengah yang udah monitor yang ada di sini, itu akan bisa lebih mengoptimalkan pengalaman berstep wagon kalian. Tapi saya ngerti juga, mungkin Honda punya ide, dia pingin yang tekan harga, sehingga dia nyatanya kan terbukti dia yang paling murah di kelasnya, dengan mungkin tidak memasukkan opsi-opsi yang mereka anggap tidak esensial untuk mobil sekelas ini. Oke, jok ya, ini masih dibungkus ya. Baru bro, belum ada 600 kilo bro. Nah, bukain satu ya buat kalian ya. Bukain ini khusus. Kita ngintip ya, unboxing. Nah, joknya kayak gimana? Joknya kayak gini. Kita unboxing bersama. Jok mobil baru. Dadah. Jok mobil baru nih. Nah, bahannya adalah perpaduan daripada kulit sintetis. Ini kulitnya kulit sintetis, bukan kulit sapi. Maksudnya bukan kulit asli. Plus ada fabric di sini. Kalian sih jadi two-tone, stitchingnya juga putih rapi. Terus dia juga ada ininya nih, armrest kayak Foxy juga ada sih kayak gini. Very nice. Kursinya cukup suportif. Dia punya ini maju mundurnya semuanya juga gampang, enak. Jadi kita kalau duduk gini, dia pahanya nih apa namanya? Agak ininya cukup menopang paha, jadi kita kagak ngegantung. Pas lah, untuk tinggi Ai sih pas ya. Nggak tahu kalau orang yang kakinya panjang, lebih panjang nih. Ai tinggi 170, pas. Mungkin orang jangkung lebih bisa beda-beda tergantung posisi dengkulnya. Tapi kurang lebih kayak gini dia punya jok. Tapi yang menarik sebenarnya mobil ini adalah pengaturan kursi-kursi di belakang yang bisa fleksibel. Kayak gimana? Mari sekarang kita pindah ke sana, kita lihat. Bisa diatur secanggih apa nih magic seat-nya Honda. Let's go. Nah, sekarang kita udah duduk di baris keduanya step wagon. Kita unjukin fitur-fitur yang ada di mobil ini, mulai dari kre. Mobil ini punya kre. Krenya manual gitu. Bisa disimpan, bisa dipasang. Kayaknya sih kre memang wajib kalau untuk mobil-mobil sekelas ini ya. Ada kre yang keren. Nomor 2 ada meja makan. Ini buat makan atau buat naruh-naruh minuman, ada cup holdernya sini. Sangat mantep dan berfungsi banget, terutama yang punya anak kecil. Terus di sini ada charger USB-C. Plus di sini ada kantong buat nyelipin handphonenya. Jadi kalau sambil ngecas handphone nggak usah bingung taruh di mana. Di sini ada tempatnya, pun di situ ada. Jadi mobil ini sangat adil. Jok kiri, jok kanan, semua perlakuannya sama dan mantap. Cup holder sini juga ada. Terus cara buka pintu ada banyak macam. Dia ada tombol yang kayak gini. Juga bisa pakai tuas yang ini. Either way it will do the same thing. Bisa pakai yang mana aja. Di sini ada AC, punya setelan, bisa diatur modenya ke kaki ataupun bisa ke depan kayak biasa. Ada suhunya sendiri, jadi kita bisa ngatur sedingin atau segerha apa yang kita mau dari situ. Lalu kita pindah kemari biar kalian lebih jelas ngeliat. Joknya ini punya banyak penyetelan. Yang lucu itu ottoman lo nih, ottoman. Nah, ini ottoman. Jadi kalau misalkan di ottomanin gini dia lebih nyaman, bisa menopang kita, punya bawah lutut dengan baik. Ottoman kita lipat gini, hup. Terus dia bisa maju mundur biasa nih. Ini paling maju dengan posisi begini, ini paling mundur. Terus dia juga bisa mode
baikan atau musuhan. Ini modenya lagi mode musuhan dengan yang sebelah. Kalau mode baikan dia tarik ini terus kita ke sini. Hut. Nah, jadi yang ini pun bisa diginiin. Hup. Hup. Nah, jadi bisa duduk tengah-tengah gini nih. Istilahnya gitu, bisa duduk tengah-tengah gini. Jadi tidak jadi captain seat. Cuman sih biasanya kerenan di captain seat, jadi lebih keren aja mobil kalau captain seat kayaknya ya. Jadi ini penyetelannya agak unik. Kayaknya Foxy nggak ada, Serena ada kalau nggak salah gitu ya. Foxy sih kayaknya nggak bisa gini, yang maju deket jauh gitu. Nah ini kalau udah bosen bersama-sama di dekat-dekat kita gituin lagi. Hut, kembali untuk menjadi captain seat yang proper. Ini semua lengkap. Kiri kanan ada, seat belt tentunya ada. Material jok mirip dengan yang depan sama. Ini juga headrestnya keren, ada kupingnya kayak jet pribadi punya headrest. Aku suka sekali. Terus untuk ke belakang nanti kalau, nah ini seatnya kalau lagi disatuin gitu dia mesti di tumble down gitu, kayaknya lebih repot kalau untuk ke belakang. Makanya pada saat di belakang mau ada kursi baiknya dipisahin gini, jadi kita masih bisa nyempil nanti lewat sini gitu. Nah yang lebih menarik lagi ada di kursi belakang baris ketiga. Itu cara pelipatannya benar-benar pinter. Di Honda kalau bikin cara pelipatan sih pinter. Kayak gimana? Yuk kita lihat lagi belakangnya. Let's go! Ini adalah posisi bagasi pada saat kursinya semua dilipat. Jadi cukup gede. Tuh, juga tinggi banget ke atasnya. Di sini juga ada lampunya. Dan seperti bisa dilihat bagasi sangat amat luas. Dan sangat amat nggak kelihatan sebenarnya ada kursi lagi di belakang. Honda pinter banget nyembunyiinnya. Kursi ada di mana? Kursi ada di sini. Buat buka kursinya, kita buka dulu ininya. Toeng. Toeng. Nah, kursi udah kelihatan sedikit tuh. Adalah satu gerakan sangat smooth yang aku suka dari mobil ini untuk membuka kursinya. Tinggal kita selipin tangan di mari. Ada pegangannya nih. Tweet. Tweet. Terus ini tarik yang ininya nih. Tweet. Tweet. Gini. Nah, gampang kan? Yang sebelah juga sama. Betot dulu yang ini. Tarat. Terus kita dorong sedikit. Terus kita tarik yang ini. Gerakannya itu seamless, kalau udah jago udah biasa deh. Set, ini kita kalau baru belajar aja pasti agak kaku kan. Kalau udah biasa mah very smooth. Sangat amat smooth. Dan masih ada tempat penyimpanan yang cukup dalam. Memang ini nggak sampai lega banget kalau pintu ditutup, tapi cukup dalam. Jadi buat naruh barang-barang yang dalam dia masih bisa. Ini juga yang belakang ini headrestnya seperti bisa dilihat ada 3 proper. Jadi ini adalah proper 7-seater. Kayak gimana duduk di sini? Ntar kita cobain, kita nyempil dari situ ya. Kita nyempil, kita masuk ke belakang. Kayak gimana rasa duduk di belakangnya? Sekarang kita coba duduk di belakang. Tudut. Masuknya dari sini. Permisi. Kita masuk ke sini. Tuew. Nah, iya, nih ya, kita duduk sini ya. Nih, ini posisi legroom kalian lihat di depan masih cukup lega kan tuh. Nah ini masih cukup enak. Dia punya ini knee roomnya sama sekali nggak mentok. Terus ini juga headrestnya proper. Kita naikin dulu ya, kita coba ya. Kita coba ya. Tuh, enak bro. Bener asli enak. Enak banget nih. Ini di depan juga masih jauh tuh. Jadi dengan posisi ini baris pertama udah bener duduknya. Tante bos biasa duduk situ udah bener. Ini posisi duduk anak ai biasa di sini. Nah ini kalau bawa lagi tamu yang mau nebeng, enak banget sih nih. Nice. Jadi ini very proper 3 row seat. Ini mah jangan ditanya deh, headroom mah berlebihan ini karena mobilnya boxy. Oh ya, di sini juga masing-masing punya USB-C charger sama power outlet. Yang ini USB-C doang. Yang di sini ada 2. Jadi bisa yang 12 volt kayak konvensional gitu masih ada. Enak loh, jadi semua dengan yang berbutan. Tinggal kalau mau nebeng step wagon, lo modalin kabel bawa sendiri, colok deh. Handphonenya apa ya tinggal disesuaiin ya kan. Seat belt ada untuk penumpang tengah, lampu ada di sini. Terus ini ada kisi-kisi AC lengkap. Tuh. Pegangan semua ada. Ini salah satu mobil yang duduk di baris ketiganya paling enak. Untuk kelasnya ya, jangan ngomongin Alphard gitu yang gede-gede banget ya. Ini sangat enak. Jadi tidak perlu diragukan kemampuan akomodasi mobil ini. Juga ini tadi ya kan kalian udah lihat cara bukanya. Ini bisa sebelah-sebelah kan. Jadi bisa kompromi. Meaning kalau misalkan cuman mau bawa satu penumpang sini bawa koper kan bisa ditukuk sebelah.
Jadi sangat amat mantap. Pokoknya Yahut dan keren. Terus dia punya ini juga, nah ini ya, ini ada yang menarik nih. Ini ada tulisan front sama rear. Jadi ini adalah stopper untuk rel depan. Jadi kalau pada saat stopper dipasang kayak gini, tapi agak susah nyopotin stoppernya, tapi basically ini bisa dicopot. Jadi kalau penumpang yang ini yakin di belakang ini nggak ada kaki orang, ini dia copotin, dia bisa lebih mundur lagi. Cuman ini sengaja dipasang, jadi kayak gini kan kalau sampai yang depan mundurin, blok, mentok nih, pasti kejaga stopper yang ini. Jadi nggak mungkin sampai gitu. Tapi kalau ini dicopot, kursi ini bisa nempel ke sini nih. Jadi benar-benar lega, bisa celentang, bisa reclining full-fullan. Mantap. Posisi ada yang kurang begini. Ini joknya mungkin nih karena dia mau main origami dilipat gitu. Jadi landasan joknya kagak begitu bisa menopang bagian sini nih. Jadi ada yang ketinggalan kita punya dikit nih. Jadi kalau begini lama-lama agak pegal. Kalau begini mendingan pegal juga. Begini ya gitu deh. Mungkin kalau agak jauh dan orangnya rese gitu ya. Rese maksudnya cerewet. Nggak seenak duduk di yang lain-lain. Karena ininya doang. Kalau headrest ini posisi juga nggak ada masalah. Pun lagi ini bisa di recline lagi nih. Ntar dulu. Nih. Kalau kurang ngejengkang, bisa sampai ngejengkang gini bro. Enak sih. Jadi pokoknya mobilnya enak banget. Akomodasi, aku kasih 2 jempol. Mantap Honda. Setelah puas ngelihat interiornya, udah jelasin semua. Sekarang mari kita tutup bagasinya. Ini udah power back door, juga bisa diatur ketinggian bukaannya. Jadi sesuaikan dengan jarak tembok rumah kalian atau garasi kalian, jadi nggak mentok. Sebagai catatan ini makan tempat ya, jadi ini panjang nih pintunya. Jadi pastikan kalau mau beli mobil Honda atau mau parkir step wagon Honda ini, jangan sampai kejedot belakangnya, sayang mobil baru kan. Kalau orangnya parno dan takut nih, ada yang jual di online, ini kayak ada karet pelindungnya nih. Jadi amit-amit dia ngejedot, kena karetnya dulu. Kita lihat sekarang bagian pintu bagasinya. Yang paling keren adalah logo Hondanya berwarna biru hybrid. Honda di sini ini semprot-semprotan air wiper. Kamera mundurnya di mana? Kamera mundur mah di sini. Nih kamera mundur, itu bukan kamera mundur ya. Ini kamera mundurnya. Terus dia ada tulisan step wagon, Yahut, Spada trim levelnya. EHEV adalah Honda hybrid. Seperti tadi aku sudah cerita bahwa sensor-sensor parkir lengkap. Dia cuma nggak punya kamera 360 aja. Sensor parkirnya sangat akurat, bunyinya juga merdu, nggak nyebelin. Terus dia punya list chrome ini tadi menyambung cerita dari depan, bawaan dari trim level Spada. Lalu lampunya, nah lampunya ini desain mobil ini sebenarnya love and hate. Aku sih love, tapi ada orang aku yakin melihat mobil ini terlalu sederhana. Karena nggak ada aksen apa-apa, ngotak-ngotak doang. Tapi justru di dalam minimalisme itu ada keindahan. Contohnya lampu mobil ini. Lampunya simpel banget tuh. Gini doang. Ini lampu sennya, ini lampu remnya sama lampu malam. Terus udah, ini listnya sana. Untung ada listnya kalau nggak terlalu polos. Sama dia punya ini, topi. Satu lagi yang kayaknya kalau bisa lebih keren itu wiper belakang disembunyiin. Nah ini wiper belakangnya masih terlalu kentara. Kalau nggak salah Alphard Foxy kan disembunyiin di sini sekarang ya. Jadi wipernya di dalam ini loh. Jadi pada saat nggak dipakai yang ngatung gini, dia di sini turun gitu. Tapi ya itu hanya sebuah minor kekurangan, tidak ada yang major. Yang paling penting adalah gimana rasa berkendara menggunakan mobil ini. Sekarang saatnya kita muter-muter naik step wagon ini. Let's go! Honda Step Wagon. Apa yang menarik dari mobil ini, Step Wagon? Oke, nomor 1 yang paling asik dan kentara adalah posisi mengemudinya sangat amat tidak kayak MPV boxy. Lebih mirip kayak naik sedan karena posisi mengemudinya, driving ergonomiknya semua sangat amat fun to drive. Kedua, mobil ini bantingan suspensinya itu sangat amat top.
Jadi kalau boleh dibilang salah satu yang paling menonjol dari mobil ini, yang kita acungin jempol adalah suspensinya. Karena suspensinya karakternya benar-benar dewasa. Meaning dia tidak keras, tetapi dia sporty. Bingung kan? Maksudnya gimana tuh? Ya begitu deh pokoknya. Jadi dia embul-embulan keras gitu kagak, cukup nyaman. Tapi pada saat kita bermanuver di kecepatan tinggi, dia benar-benar mumpuni dan bisa memberikan feel berkendara yang ciamik. Terus kita bicara sekarang tentang handling. Nah, mobil ini dibanding sekelasnya Foxy sama Serena, dia yang paling fun to drive, handlingnya yang paling neutral, karena Honda memang sangat amat jago membuat mobil yang fun to drive. Ibarat kata kalau di Eropanya BMW lah ya gitu ya, di Jepang tuh Honda. Lalu dia punya mesin, very nice. Mesinnya ini sangat amat canggih untuk hitungan mesin hybrid. Jadi mesinnya dua, satu listrik, satu bensin, bensin 2000 cc. Tenaganya bensinnya itu 145 PS, terus dia punya torsinya 185 Nm. Motor listriknya lebih besar, tenaganya 184, dan dia punya torsinya 315. Jadi lumayan lah kalau di pada saat mereka bekerja sama, dikombinasi itu tarikan sih ngejambak juga di mobil Yahoo. Selama ini aku banyak kan pakai di EcoMode, di sininya EcoMode karena udah cukup kencang, di EcoMode juga udah mumpuni banget. Konsumsi BBM-nya, nah ini selama pemakaian kombinasi rute A ya, itu kita kalau segeber-gebernya, kemarin kita cobain ke Villaggio Outlet, itu masih dapat 1,14, 1 liter 14 kilo. Itu untuk rute geber-geberan di tol, itu di atas MBZ. Nah, kalau rute kombinasi dalam kota macet semi-semi campur-campur lancar itu 120 rata-rata, dan sangat mudah mencapai 1 liter 20 km per jam. Sebagai catatan, ini mobil masih baru, plastiknya masih banyak, jadi ini baru 500 km. Mungkin dia belum break in, nanti pada saat dia break in Ryan mungkin bisa lebih, harapannya bisa lebih baik lagi konsumsi BBM-nya. Pengereman gimana ya? Pengereman dahsyat, pengeremannya sangat positif. Jadi dia untuk sebuah mobil hybrid memang kan feel pengeremannya begitu, ada antara kayak agak geserot gitu, apa sih, agak ngegrosok gitu ya remnya, kayak ada regenerative braking gitu. Jadi memang perlu penyesuaian sedikit untuk dia punya pengereman, tapi lepas daripada itu, kalau dia terbiasa sih tidak ada yang mengkhawatirkan. Pengeremannya sangat amat luar biasa, top notch, dan semuanya sangat mantap. Lalu dia punya visibilitas dan yang lain-lain itu sangat amat Yahut. Jadi kalau kita bicara visibility ya untuk mobil ini, dia punya kacanya kan gede-gede tuh, juga tegak-tegak. Jadi visibility very very top notch. Aku suka dengan visibility-nya. Turning radiusnya juga sangat amat baik, jadi tidak makan tempat kalau mau terbalik. Lalu dia punya NVH seperti khas Honda lainnya untuk kelas-kelas yang begini. Pengeredaman kolongnya yang kurang gitu baik, maksudnya bunyi jalan agak berisik sampai bunyi ban gitu ya, tapi selain itu bunyi samping-samping kaca, plafon atap gitu kalau hujan nggak terlalu berisik. Cuman bunyi kolongnya aja masih agak berisik, kayaknya Honda memang kayak gitu ya karakteristiknya ya. Terus dia punya ADAS di mobil Honda, namanya Honda Sensing ya. Jadi ADAS di mobil ini sangat amat baik, udah yang versi mahal punya, sama dan mirip rasanya kayak di CR-V yang baru, Civic yang baru, sama di Accord baru. Jadi sudah smooth, dia lebih smooth, untuk ngegasnya smooth, dan untuk ngeremnya juga smooth. Nah, ini di Eco Mode aja tuh benar kencang. Pada saat kita petot gitu ya, kan mesinnya bersinergi antara si listrik sama si bensin, langsung cur gitu, asik, mantap, gacor larinya mobil ini. Terus dia punya material kabin, setir kulit dan segala macamnya baik. Ada beberapa material hard plastik, wajar karena harganya memang tidak sampai mahal-mahal banget, mobil ini 600 jutaan. Aksen-aksen kulit-kulit ini ada kayak dia punya logo-logo baju Levi's. Kalau celana kan Levi's tuh ada kayak tagnya gini, nah ini tag-tag Stepwagon banyak, berikan kesan casual, apa namanya, kayaknya modis gitu, nah ya kan, ini mantep banget.
Lampu udah otomatis, bisa di setel naik turun, sudah full LED, terangnya cukup, tidak berlebihan, terangnya cukup. Head unit agak kecil, tapi sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay yang menggunakan kabel. Suara speakernya B aja, tidak mewah. Suara speakernya bukan yang terbaik di kelasnya, suara speakernya iya gitu-gitu aja. Mungkin boleh di-upgrade kalau orang yang suka sound system gitu ya. Terus brake hold gitu-gitu udah ada, udah pasti. Segala macamnya sudah sangat baik. LCD juga, instrumen cluster udah digital dan gambarnya sangat bening dan jelas. Tuas persneling nih, bukan tuas sih, dia bentuknya kayak tombol. Di tombol persneling ini perlu penyesuaian karena dipencet itu. Jadi D-nya dipencet, R-nya dicolek, R-nya dipencet, D-nya juga dipencet. Jadi perlu perlu sedikit belajar. AC triple zone sampai ke belakang. Ada plasma clusternya dan berfungsi. Jadi kalau baru masuk mobil, maksudnya kalau udaranya belum bersih, dia ada meterannya merah gitu. Udara kurang sehat. Itu partikelnya ada ukuran yang mikron. Kalau udah lama-lama dinyalain, dia jadi hijau. Ini menjadi bersih udaranya. Terus kelengkapan kabin yang esensial sih mobil ini ada ya, tapi memang ada beberapa yang kurang-kurang gitu, kayak apa namanya nih, sensor di spion tuh yang kayak buat kita kalau ada mobil di samping kiri kanan tuh istilahnya apa ya, pokoknya itu nggak ada, ada pedip-pedip nggak ada. Terus head up display nggak ada, tapi kayak lane keeping assist ada. Oh itu blind spot monitoring ya, blind spot monitoring nggak ada. Lane keeping assist ada. Terus dia punya Honda Sensing di semua lengkap, bisa ngerem sendiri juga kalau emergency braking gitu ada. Terus kamera 360 juga belum ada, jadi mobil ini konvensional, kamera mundur aja. Spion tengah juga dia belum yang modelannya ada spek kamera gitu ya, jadi ini masih yang kayak day night ya, model retro gitu deh dia punya ininya, dia punya spion tengah. Tapi selain daripada itu, posisi mengemudi ergonomis, bantingan Yahoo, tenaga mesin enak, konsumsi BBM irit, model keren, dimensi kompak ini untuk MPV yang 3 seat ini, 3 baris gini, 3 row, sangat compact, very nice, I like it. For all, this is a very nice car. Kekurangannya apa? Oh, kekurangannya ya mungkin tadi ada beberapa komponen elektroniknya, gadgetry elektroniknya yang kurang. Meaning tidak lengkap seperti mungkin mobil lain, tapi handling top notch, very lengkap, very top notch, lari semua very top notch. Bantingannya tadi aku bilang lembut, mungkin dibantu juga dengan velgnya yang berukurannya kecil, hanya 16, jadi bannya masih tebel. Itu bantu jadi mobilnya benar-benar nyaman. Yang lain-lain sangat menyenangkan. Aku suka sekali dengan mobil ini. Bunyi klakson cukup gahar untuk sebuah klakson standar, lumayan, sangat menyenangkan. Mode berkendara ada eco, ada yang non eco, yang normal. Kalau mau normal tinggal di gitu, matiin gambar daunnya. Cuman di eco aja juga udah cukup polar, udah very appropriate lah untuk kebutuhannya. Pedal shift yang di sini untuk mengatur ke severan, ke tingkat regenerative brakingnya. Jadi bukan untuk pedal shift kayak ganti-ganti CVT, ngegerung-gerung itu, bukan untuk kebutuhan, bukan fungsinya lain, tapi adalah pedal shift di sini. Aku suka sekali mobil ini dan aku sangat merekomendasikan buat kalian yang suka nyetir sendiri, mau punya MPV, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau membawa keluarga dengan nyaman, stylish dan keren. Terus nggak punya driver mungkin, atau punya driver juga nggak apa-apa, tapi basically yang masing pantas disetir sendiri dan masing enak dan nyaman disetir sendiri, yang paling patuh driver adalah Honda Stepwagon ini. Pokoknya nggak salah deh kalau pilih Honda Stepwagon ini, karena dia memang benar-benar sebegitu Yahutnya. Oke, thank you buat semua yang udah nonton. Buat yang baru pertama kali datang, makasih udah klik. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Om Bos @asjanti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Oke, see you on the next video. Jangan lupa bahagia. Salam sehat selalu. Kaya raya, cuan banyak duit. See you.